teguih neras wayang teh. Tah salajengna deui nenek teh umur teh tos 78 tahun ayeuna teh. Dan kukituna hapunten anu kasuhun tina sagala kakiranganana di wayang teh. Manawi ayeuna kunaon pagelaran wayang teh makin sepi makin sedikit gitu. Kapan gak bisa dilobaan wayang mainna aya rame tambah anu pokoknya. Tambah anu bodor atau kumaha dina basa Quran teh bisa dilepas teh. Kan wayang mah bisa. Jadi panginten di Ciamis mah teu aya sakola anu leres-leres di pamarentah gitu teh. Teu kudu ka SMKI ayeuna. Aya. Oh ya. Khusus padaangan aya. Bagian padaangan. Ada di dinas ada pemerintah gitu. Ngobrol gitu. Untuk ngobrol biasa. Dia ada ayeuna. Dan ieu gaya mah tanggalna nya tos begitu nggadungan diri sertifikat eueuh mah. Caratan itu Ciamis. Da ayeuna tos parah ngomong ieu mah. Mun kada di ieu ke di Ciamisna. Jadi orang usul ke kebudayaan. Aya kasih kebudayaan, karena kebudayaan aya. Sok ayeuna kumaha wayang hayang dibangun deui, hayang budak deui budak kumaha gitu. Pepadi Pak. Nya eta pepadi eta mah di pusat di Bandung. Apa manawi nanti aya anu melanjutkan Pak. Daya Panlasta raya itu baru diajar dia itu kumpul jadi itu barang mereka serangan pokoknya mah ban kitu aja jelema mah lamun tos rada payu wah kang gitu poer saing udah ora ieu aing mah ayeuna jak bae sadaya aja berarti tos atas gaduh anak buah murid lah gitu. iya kumpul mah Karena berkaitan apa namanya gaya terus itu ya akhir beda dina buat mainan di ke eta di wadal ngagurkeun mah jadi aya jajan luar kana do mun ada apa do mau orang bicara ku guru gitu kemagurkeun lewat mah nanti ya ibaratnya itu lah ibaratnya sampai yang bagus gaya gitu terus gaya terus kamu gerbang itu ibaratnya kemasannya itu bisa dipakai melalui terus ayah kebersih itu kayak apa yang bikin sekolah padahal gitu dan itu ayah kemungkinan itu gaya yang mengorakkan mah aya kana sekolah teh kan kumaha ada kieu anak dinas cek ge bobo keberlangsungan penginten wayang boleh di Ciamis harapan apa? kudu mantia nanjung deui ulah elek ku seni saja tunggu arti dalam menggerak zaman ayeuna mah teh asal hiji dari pesantren tuh dakwah sok saeutik pan warna mawayang jadi haram ku agama teh ayeuna mah kalangan hiji sok dibawa dina wayang mah mun bisa orang menerapkeunana. Berarti waktu kita ayat pesan-pesan apa bagi anak muda kira-kira aina terkait wayang ini anu naroskeun sok ieu sok kulikeun wayang kieu ade urang ieu gampang mah pokona mah ceroboh we gitu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait video yang sudah ditonton dari sana? Ya memang setelah melihat tanggapan dari Abah Edo merupakan dalang yang sejak lama dia bergelut di dunia pewayangan. Memang perkembangan
wayang golek sekarang ini mengalami perubahan yang stagnan, artinya perubahan yang mundur lah kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Karena mungkin perkembangan zaman juga bisa sangat berpengaruh, terutama di daerah. Karena selama ini kan orang yang hajat biasanya kan selalu ada yang golek, sekarang kan nggak ada gitu, diganti dengan seni-seni lain. Kemudian memang event-event di Kabupaten Ciamis juga ya saya merasakan itu kurang. Mungkin kedepannya kita akan bisa kembangkan kembali seni wayang golek, karena memang perlu dilestarikan, perlu dikembangkan, perlu dilindungi agar tidak punah gitu, sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017. Harus adanya pelindungan pengembangan objek tradisi budaya yang di dalamnya memang ada seni-seni tradisi atau seni modern, bahkan wayang golek juga masuk di dalamnya. Dan kami berusaha beberapa tahun ke belakang dan ke depan akan mengadakan kegiatan Bino Cakrama Pedalangan. Kegiatan Bino Cakrama Pedalangan itu paling tidak untuk menginventarisasi kembali dalang-dalang yang ada di Kabupaten Ciamis, dan itu sebetulnya ingin tiap tahun kalau ada dananya kita akan berusaha bahwa Bino Cakrama Pedalangan merupakan sebuah ekspresi dari dalang-dalang yang ada di Kabupaten Ciamis. Mungkin akan kita pentas bareng-bareng. Ya rencana tahun ini bulan Juli kan 2024, mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu bagian dari kita dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka mengembangkan, melestarikan, kemudian melindungi dan membina seniman-seniman khususnya pedalangan. Karena Ciamis pernah beberapa kali juara Bino Cakrama Pedalangan sebetulnya. Saya masih ingat waktu saya di Dinas Pariwisata dulu itu ada seperti Kang Deden Kirayana pernah juara Jawa Barat, kemudian beberapa dalang-dalang yang lain, dan banyak sekali dalang-dalang muda yang potensi yang harus kita kembangkan. Sebelumnya boleh disebutkan terlebih dahulu nama lengkap Bapak dan juga jabatannya. Saya Eman Hermansyah, SPD. Saya kebetulan ditugaskan sebagai pamong budaya ahli muda di bidang kebudayaan, khusus di kesenian. Jadi sangat tertarik sekali. Saya ingin mengembangkan seni yang ada di Tatanan Ciamis, seni apapun. Nah, apa saja tugas dan fungsi dari Disbudpora itu sendiri terhadap pelestarian wayang golek di Kabupaten Ciamis? Jadi kami di bidang kebudayaan itu pertama harus bisa melestarikan, kemudian mengembangkan, melindungi dan membina seni yang ada di Tatanan Ciamis. Untuk perannya sendiri itu seperti apa? Ya peran kita sebagai Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga itu pertama kami di bidang kebudayaan paling tidak kita mendata dulu ya, menginventarisasi dulu seni-seni apa yang masih ada dan berkembang di Tatanan Ciamis. Kemudian kita bagi-bagi per bentuk seni itu, per gaya-gaya seni itu. Misal satu contoh, kita ngambil dulu seni-seni unggulan yang ada di Kabupaten Ciamis. Misalnya yang sudah masuk warisan budaya tak benda Indonesia seperti halnya seni Rongeng Gunung. Meskipun itu kita sama-sama dengan Pangandaran, itu khas Ciamis. Di daerah lain enggak ada, kecuali Pangandaran, karena Pangandaran kita dulu Pangandaran masuk Ciamis.
Kemudian kita sekarang sedang ini juga bebegi, itu seni-seni yang khas dan unggulan. Ini bebegi itu udah masuk warisan budaya tak benda Indonesia juga oleh Kemendikbud. Kemudian meng-meng dari Minuraja Panjalu sekarang kita usulkan sudah Jawa Barat. Nah setelah itu kita bagi-bagi lagi. Ini misalnya seni unggulan, udah ada berapa seni unggulan itu? Apakah masih ada? Apakah masih berkembang? Apakah punah? Atau bagaimana? Kita per poin dulu gitu. Kita data dulu. Nah, kalau sudah dapat data-data seni unggulan dulu, kita kembali ke seni tradisi. Misalnya seni tradisi selain yang sudah ada unggulan. Seni tradisi itu apa aja? Misalnya dari musik, misalnya reog, angklung, ada enggak? Sama. Begitu juga dengan seni-seni helaran, kita data dulu. Apa aja yang ada di Kabupaten Ciamis, insya Allah kita data agar seni itu tidak hilang. Gitu. Bahkan ada beberapa seni tradisi kita yang mulai punah, gitu. Seperti halnya Manore. Nah, misalnya seni-seni tradisi yang udah hampir punah, kita punya program namanya revitalisasi seni buhun. Kita angkat kembali seni-seni buhun yang tercatat di data itu mau punah misalnya, atau tidak berkembang, kita revitalisasi. Tiap tahun insya Allah untuk tiap tahun sekarang paling tidak ada 5 jenis seni buhun kita revitalisasi. Nah itu. Nah, untuk dalam hal pelestarian wayang golek itu sendiri ya Pak di Kabupaten Ciamis, program apa saja yang sudah, yang sedang dan yang akan dilaksanakan di Disbudpora? Karena jenis seni itu banyak, jadi kita dari tiap kegiatan itu kita per segmen dulu ya. Misalnya kegiatan revitalisasi seni buhun. Seni apa aja? Udah, itu satu frame kegiatan, satu format kegiatan. Kemudian di event Galuh Etnik Karnival, ini event apa? Khusus untuk seni-seni helaran atau karnaval. Kemudian ada lagi kegiatan misalnya pentas seni, pentas seni di dalam daerah ya, di kabupaten. Seni-seni apa yang masih berkembang? Nah, gitu. Kita adakan itu. Kemudian untuk wayang golek memang kami tahun ini mau mencoba dengan kegiatan Bino Jakrama Pedalangan. Bino Jakrama Pedalangan itu merupakan kegiatan ekspresi difokuskan kepada seniman wayang golek. Seniman wayang golek yang ada di Tata Galuh Ciamis. Tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kan di kita masih daerah perbatasannya adanya seni wayang kulit di daerah Lakpok dan kesana. Besar kemungkinan ya kedepannya juga wayang kulit. Kepinginnya seperti itu, mudah-mudahan anggaran dari kebudayaan masih terus ada gitu. Nah, untuk program yang sudah dilaksanakan itu barangkali sudah ada program apa saja yang sudah dilaksanakan dalam hal pelestarian wayang golek? Ya, karena Disbudpora itu kan termasuk dinas baru ya, bidang budaya hampir baru 5 tahun lah lebih. Jadi kemudian setelah terbentuk kemudian ada COVID, ya kita mencoba pendokumentasian. Beberapa tahun ke belakang kita pernah mengadakan pendokumentasian seni wayang golek ke beberapa komunitas wayang yang masih ada, ke beberapa dalang, di beberapa kecamatan. Kita datang pendokumentasian bahwa ternyata kurang lebih 12 dalang itu ternyata di Ciamis masih ada. Tapi hidup segan mati tak mau, alat-alat ada, mereka nggak pernah main, sangat disayangkan. Tahun ini itu bulan Juli rencana akan 2024 mudah-mudahan berjalan dengan lancar, akan ada Bino Jakrama Pedalangan, kita kerjasama dengan Topati Ciamis. Nah, itu. Berarti untuk pendokumentasian itu masih terus berlangsung sampai sekarang ya? Iya. Pendokumentasian seni itu kan kita perlu dibagi-bagi ya. Misalnya pendokumentasian seni buhun, pendokumentasian wayang golek,
pendokumentasian seni halaran, pendokumentasian seni musik, kemudian seni tari itu kita bagi-bagi gitu ya, bergilir supaya kebagian ke depannya kita bergilir. Nah, apakah Bapak sendiri mengenal dengan Abah Edo? Ya memang saya terus terang, saya jujur, kemarin waktu pendokumentasian saya pribadi belum tahu Mbak Edo, ternyata dia seorang dalang gitu, sudah lama. Saya orang Ciamis tapi saya tidak besar di sini, jadi kurang begitu hafal. Saya sekitar tahun 2000-an berapa baru masuk Ciamis ya. Berarti apakah untuk Bapak sendiri baru melihat wajah beliau ketika di video? Benar, saya baru. Berarti untuk pertama kalinya ya? Pertama kali. Tapi dengan karena selama ini, karena memang gini ya, jadi kalau komunitas wayang golek itu dia dulu memang sudah tercatat ada. Karena dinas kebudayaan berpindah-pindah, dulu pernah ada kebudayaan itu di dinas PDK dulu, kemudian kebudayaan di dinas pariwisata, pindah lagi ke dinas pendidikan, sekarang kebudayaan pindah ke Disbudpora. Orangnya berganti-ganti. Saya aja baru masuk di kebudayaan ketika jadi Disbudpora. Mungkin sebelum-sebelumnya memang udah tercatat. Dan memang bagi komunitas seni atau sangat seni atau kelompok seni atau pariwisata seni kan itu diwajibkan untuk mempunyai SK atau legalitas formal dari Disbudpora. Mungkin yang kedepannya kita akan datangi apakah legalitas formal SK seninya itu masih ada, belum ada, atau udah kadaluarsa. Kita bisa perbaiki lagi, kita datangi nanti lah insya Allah. Nah, menurut pandangan Disbudpora sendiri, Abah Edo tuh sosok seperti apa atau siapa bagi pandangan Disbudpora? Jadi gini ya, kalau saya tidak salah dengar, dalang Bapak Edo itu dia khusus dalang ruat kalau tidak salah. Jadi dia mendalang itu ke sini-sininya, ke sini dia ngeruat atau tolak bala. Atau kalau dulu saya masih kecil, ingat ketika saya dulu kecil di daerah Kawali, Cikupa, itu desa Cikupa, itu pernah ada yang ngeruat. Kalau anaknya satu misalnya, ibaratnya tolak bala untuk ngaruat lemur atau hajat lemur, nah itu dia spesifikasinya kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, dia dalam ruat. Tapi yang saya tahu dia tidak mau mengajarkan bagaimana dia mendalang sambil meruat lemur atau meruat warga atau orang, dia nggak mau mengajarkan. Nah itu bedanya. Jadi nggak ada turunan dari dia. Barangkali dari Disbudpora mengetahui alasannya kenapa Abah Edo tidak menurunkan atau mengajari mungkin cara untuk menjadi dalang. Karena kalau yang saya tahu, kalau mendalang ruat itu ada punya kekhususan, mungkin ilmu dia mendalang. Kalau cerita saya ingat masih kecil dulu karena saya suka dengan wayang, itu cerita pasti tentang Batara Kala. Saya tahu itu karena pernah tahu waktu SD gitu. Ada yang ngaruat, pasti ngaruat lemur itu pasti pakai wayang. Mau pakai calung, mau pakai reog, pasti pakai. Jadi itu saya ingatnya. Jadi kalau orang dia merawat lemur itu dengan wayang golek pasti Abah Edo. Untuk Disbudpora sendiri itu bagaimana cara untuk mengapresiasi Abah Edo sebagai dalang ruat sepuh? Nah ini ada masukan bagus kalian dari generasi muda yang saya tidak tahu jadi tahu. Nanti insya Allah akan saya coba kita bujuk di event Dino Jakarta Pedalangan, mudah-mudahan itu berjalan dengan baik, akan saya undang gitu. Mudah-mudahan. Untuk Disbudpora sendiri apakah kapan gitu ya terakhir kali
berkomunikasi dengan Abah Edo? Saya selama di Dispora belum pernah ada komunikasi, cuma saya komunikasi ke Tambak Sari dengan Galang Cilik, dengan Pak Kulu dari Kasor. Itu udah berapa kali lah saya. Berarti untuk kapan dan di mana terakhir kalinya bertemu dengan Abah Edo itu belum sama sekali berarti? Saya, karena saya juga termasuk baru di dinas Dispora, mungkin yang lain ada. Tadi kan setelah dijelaskan dari penjelasan Pak Edo, memang dari kebudayaan dulu ada namanya penelik kebudayaan, ada kasih kebudayaan, sudah komunikasi. Nah, untuk permasalahan dari yang kita lihat dari Abah Edo sendiri ya Pak, seperti yang Bapak tahu juga tadi bahwa beliau tuh tidak menurunkan kemampuan dalam melatih itu karena ada beberapa alasan. Nah, dari Dispora sendiri, apakah ada langkah yang dilakukan dalam menangani ketidakadaan penerus dari Abah Edo itu sendiri? Iya, kita coba hadirkan aja nanti. Kalau beliau mau, kita coba hadirkan jadi narasumber atau main di Bina Cakrama Pedalangan nanti bulan Juli. Insya Allah di Pusat Budaya Karangkamulya kita coba ya. Tapi bukan dalam rangka meruat. Bukan dalam rangka meruat. Dia sebagai dalang. Karena dia bilang udah berkeliling lama, ya dia sebagai dalang. Paling tidak kita punya keinginan bahwa regenerasi dalang wayang golek harus tetap berjalan, dan di Camis ada beberapa dalang cipta yang sudah mulai muncul. Itu nanti juga akan kita pentasan atau kita ajak kita hadirkan di acara penyebaran baik yang dalang muda maupun dalang tua. Catatannya bukan untuk meruat loh, tapi tentang wayang golek. Menurut Bapak sendiri, siapa yang paling berperan dalam membantu permasalahan Abah Edo? Pak Edo sendiri, karena dia bilang tadi saya tidak mau menurunkan untuk apa tadi itu meruat ya dalam, karena mungkin dia dilarang oleh gurunya, atau ada ketentuan lain mungkin. Nah itu. Mau